Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat menjadi lokasi terparah bencana banjir bandang dan tanah longsor. Masyarakat terdampak mendapat bantuan dari TNI Polri dan tim SAR gabungan dengan melakukan pembersihan rumah dan fasilitas umum. Pasca bencana, tim gabungan TNI Polri membangun hunian sementara yang terdiri dari 21 unit barak dan 1 unit fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung kebutuhan warga terdampak. Selain itu, petugas gabungan juga melakukan pembukaan jalur yang sulit dilalui oleh kendaraan serta pemasangan listrik di sejumlah desa. Dan untuk mengetahui informasi kondisi terkini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wahyu Sikumbang. Selamat malam Wahyu, bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat? Ya, selamat malam dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Lintas Bukit Tinggi Pasaman di Kecamatan Palupu, perbatasan dengan Kecamatan Palembayan. Di beberapa tempat di daerah ini saat ini sudah sebagian besar sudah mulai terang ya, listrik sudah mulai menyala. Sebelumnya daerah ini di pinggir jalan ini gelap gulita, tapi dengan bantuan dari TNI dan Polri yang membantu memasang jaringan-jaringan listrik seperti tiang-tiang listrik dan jaringan kabel-kabelnya, saat ini sudah mulai menyala lagi. Termasuk dengan daerah-daerah yang sebelumnya daerah-daerah terisolir itu juga sudah mulai terjangkau. Seperti di daerah ini, saya sempat berbincang tadi dengan pemilik warung bahwa dalam 15 hari ini sudah listrik di daerah ini sudah menyala gitu. Baik, untuk kondisi pasokan air bersih di sana seperti apa? Ya, termasuk juga dengan pasokan air bersih. Untuk di Kecamatan Palembayan, di posko-posko dan di tempat-tempat pengungsian itu bagi warga yang bagi daerah-daerah yang kekurangan butuh pasokan air bersih, itu bisa mengontak petugas damkar melalui wali nagarinya di posko-posko, termasuk juga dengan kepada PMI Kabupaten Agam dan damkar itu selalu sedia untuk memasok aliran listrik, kebutuhan air bersih. Itu di Kecamatan Palembayan, itu juga termasuk di daerah kawasan Danau Meninjau. Kemarin sempat terkendala pasokan air bersih karena jalannya yang tertutup material longsor dan juga jembatan-jembatan darurat yang hanyut gara-gara diterjang arus banjir. Namun sekarang jalan-jalan dan jembatan itu sudah dibangun kembali. Begitu. Baik, untuk kondisi para pengungsi di beberapa posko pengungsian ini seperti apa? Apakah ada yang dikeluhkan? Boleh diceritakan atau dieksplor di sana seperti apa? Ya, pengungsi sendiri saat ini sudah mulai berkurang ya. Dari sebelumnya 4.000, data terakhir tadi malam itu sekitar sudah menyusut kembali sekitar 3.000-an. Itu para pengungsi sudah ada yang banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing dan juga ada yang menempati hunian-hunian di rumah-rumah warga dan di rumah-rumah keluarganya. Kebutuhan saat ini ada beberapa pengungsi yang mulai sakit-sakitan dan mulai masuk memeriksakan dirinya ke posko-posko kesehatan. Namun tidak begitu banyak. Seperti kemarin yang di pesantren itu ada sekitar 15 orang yang sakit sampai dirawat, namun sekarang sudah sembuh. Itu informasi terakhir dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Agam sore tadi menyampaikan begitu. Baik, terima kasih Wahyu Sikumbang melaporkan langsung dari Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas, tetap berhati-hati. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Sukriyadi Tanjung di Tapanuli Tengah. Ya. Selamat malam, Sukriyadi. Bagaimana kondisi di kecamatan di Tapanuli Tengah saat ini? Bagaimana kondisi air bersih di sana? Sampai saat ini, iya. Izin Mbak, sampai saat ini kondisi air yang bersih itu sangat sulit. Hanya di dekat daerah kota, mungkin yang pasca bencana di sebelah ujung-ujung dari Kecamatan Pandan, orang itu belum mendapatkan air bersih. Baik, boleh diperlihatkan mungkin di salah satu rumah warga kondisi air di sana seperti apa?
Ya, bentar Pak. Kita juga akan menunjukkan kondisi warga di sini itu menggunakan galon air untuk mengangkut air. Ada juga yang membeli air supaya bisa mendapatkan air bersih. Ini seperti sekarang ini saya sedang berada di rumah warga. Ini ada yang 3.000 satu jerigen yang seperti ini, yang segini 2.000. Ada juga yang gratis kalau kita kejar ke dalam, dan itu mencapai hampir setengah jam menuju tempat pengambilan air. Itu yang dekat-dekat gunung, Mbak. Ini. Baik. Baik, Sukriyadi, untuk kondisi kelistrikan di sana apakah sudah seluruhnya pulih atau masih ada beberapa wilayah yang padam di Tapanuli Tengah? Yang padam di masih di daerah Cuka ya, dan daerah yang paling Giring-Giring atau Sipangi, karena kondisi jalan masih digenangi air, Mbak. Karena sungai masih diisi dengan gelondongan kayu yang begitu banyak, akhirnya aliran air itu ke jalan dan menyebabkan rumah warga terendam lumpur dan sungai, dan aliran listrik PLN itu belum berani menghidupkan, Mbak. Nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih ada wilayah yang terisolirkah saat ini? Masih ada, Mbak, informasi dari Basarnas dan juga Kadis Kominfo tadi sore sekitar jam 5, ada 8 desa yang masih terisolir di daerah Tapanuli Tengah. Itu di 4 kecamatan, Mbak. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Sukriyadi, melaporkan langsung dari Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas, tetap berhati-hati. Pemirsa, akses jalan utama Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan, Bang. Kalau dipaksakan tergantung darah lagi. Dan air ke sana sama jalan sini. Sopirnya belum bisa, Bang, kok mobil ini, Bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh tinggi kita, Bang. Oke, siap-siap. Tapi bisa, Bang, ya? Sempat bisa, Bang, ya? Masuk ke wilayah ini, Bang, ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah. Cuman kok muatan jarang. Untuk kegiatan pembukaan jalan ASEP ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Bener Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Dosaino Ariga di Gayo Luwes Aceh. Selamat malam, Dosaino Ariga. Bagaimana situasi terkini di Gayo Luwes? Iya, selamat malam kembali, Mbak. Saat ini kondisi di Kabupaten Gayo Luwes terkait dengan penerangan 4 kecamatan hanya dapat penerangan dengan secara bergilir. Kemudian 7 kecamatan lainnya padam total. Namun demikian perlu juga kami informasikan, baru saja kami mendapat informasi kembali bahwa ada 3 kecamatan yang juga saat ini sudah menyala, yaitu Kecamatan Belang, Kecamatan Pakan Cuaca, dan juga Kecamatan Kutai, walaupun dengan kondisinya masih 90%. Kemudian akibat akses jalan, pemadaman ini memang
dilakukan karena memang akses jalan yang tidak bisa mengangkut bahan bakar yang biasa memakai tangki minyak saat ini menjadi diangkut memakai kendaraan kol diesel. Demikian, Mbak. Baik, berarti saat ini kondisi kelistrikan di sana mayoritas masih padam. Perlu juga kami informasikan tentang demikian, Mbak, yang padam total saat ini sisa 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Rangun, Kecamatan Pining, Kecamatan Tripujaya, dan juga Kecamatan Putri Betung. Pemadaman total ini menurut informasi yang kami terima juga, ini memang karena akses jalan yang tidak memungkinkan membawa beberapa fasilitas dari pihak PLN. Demikian, Mbak. Baik, sementara itu untuk progres pemulihan infrastruktur di sana seperti apa? Apakah masih ada akses yang terputus? Di Kabupaten Gelo saat ini untuk sementara yang bisa dilalui yaitu Gayo Luas ke Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Kabupaten Gayo Luas dan Kabupaten Abdia melalui jalur alternatif. Yang memang betul-betul tidak bisa dilalui saat ini yaitu Gayo Luas Aceh Timur dan Gayo Luas Kabupaten Aceh Tengah. Demikian, Mbak. Baik, untuk distribusi bantuan di sana seperti apa? Apakah sudah merata dibagikan ke masyarakat terdampak? Untuk distribusi bantuan, menurut informasi yang kami dapatkan, hampir semua lokasi sudah tersampaikan distribusi untuk logistik, baik beras maupun lainnya. Namun ada satu kecamatan yang hingga saat ini masih terisolir, yaitu Kecamatan Pining, yang hingga ini memang akses jalannya benar-benar belum bisa ditembus, baik itu untuk roda 4 maupun roda 2. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Dosaino Ariga melaporkan langsung dari Gayo Luas, Aceh. Selamat malam, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati di sana. Tamiang, kita sudah terhubung dengan Tengku Muhammad Hasbullah, warga Aceh Tamiang. Selamat malam, Pak Tengku. Bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang? Selamat malam, Mbak. Saat ini kondisi Aceh Tamiang sudah melakukan tahap pemulihan. Namun saat ini warga Aceh Tamiang sangat membutuhkan uluran tangan para donatur untuk mengenai tempat tinggal, yang mana saat ini tempat tinggal yang ada itu sudah pada hanyut. Kemudian untuk tempat tinggal sementara diperlukan tenda-tenda family, kemudian perlu juga air bersih, kemudian untuk daripada alat dapur masak. Hari ini masyarakat Aceh Tamiang sangat membutuhkan uluran tangan daripada donatur-donatur. Dan untuk listrik saat ini di Aceh Tamiang sebagian sudah hidup, namun masih banyak dilakukan perbaikan di daerah-daerah desa-desa yang saat ini yang memang banyak jalur listrik, kabel-kabel utama yang masih putus, Mbak. Baik, untuk pasokan air bersih di sana seperti apa, Mas Tengku? Kalau pasokan air bersih saat ini kita banyak masuk dari Sumatera Utara, di wilayah Sibolga banyak mengirim melalui tangki-tangki. Dan hari ini juga setiap tangki yang masuk kita masih kekurangan tong-tong air, Mbak. Baik, kemudian menampung air bersih. Untuk pemulihan jalan yang terputus atau infrastruktur di sana, apakah sudah berlanjut? Kalau untuk mengenai jembatan terputus, saat ini ada jalan-jalan alternatif seperti kampung-kampung yang memang jauh dari perkotaan itu menggunakan bot untuk mengangkut logistik untuk masyarakat yang ada di sana, Mbak. Distribusi bantuan apakah di sana sudah merata, Bung? Kalau merata hampir diupayakan sampai, namun saat ini masih terbilang kurang karena akses jalan memang hari ini sangat penuh lumpur dan jauh karena akses
untuk ke desa-desa yang penyeberangan sungai, jembatan yang terputus ini salah satu terkendala, Mbak. Untuk menggunakan bot juga, kita hari ini hampir bot itu kan hanyut ketika memang banjir besar kemarin, Mbak. Kondisi pengungsi di sana seperti apa? Apakah mengeluhkan sejumlah penyakit ketika di pengungsian? Untuk saat ini yang dikeluhkan masyarakat warga Aceh Tamiang, Mbak, mengenai nyamuk yang memang saat ini perlu kelambu untuk tidur, Mbak. Baik, terima kasih Bung Tengku Muhammad atas waktunya sudah bergabung dengan Breaking News iNews TV hari ini. Salam sehat selalu, Bung, tetap berhati-hati. Baik. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.